Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reni Harawati akan membahas tentang gender dan pendidikan Islam. Pembahasan mengenai gender dan pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, mengingat saat ini masih banyak pemahaman yang keliru di masyarakat terkait posisi, peran, dan hak antara laki-laki dan perempuan. Seringkali terjadi pencampuran antara ketentuan kodrat dengan konstruksi sosial yang kemudian berdampak pada pembatasan hak, khususnya hak dalam mengakses pendidikan. Banyak orang mengira bahwa pembedaan peran tersebut merupakan perintah agama, padahal sebagian besar merupakan warisan budaya dan kebiasaan masyarakat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman umat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pola pikir, dan cara pandang seseorang terhadap dirinya maupun orang lain. Jika dalam sistem pendidikan saja masih terdapat ketimpangan atau pandangan yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan, maka hal itu akan melahirkan masyarakat yang juga memiliki pola pikir yang tidak adil. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman, menelusuri akar masalah, serta menjelaskan bagaimana konsep kesetaraan dan keadilan gender seharusnya berjalan dalam bingkaian pendidikan Islam. Pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama, mulai dari pengertian dasar problematika dan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Pertama, kita harus membedakan dengan jelas antara pengertian jenis kelamin dan gender. Hal ini karena kunci utama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan secara kodrat, yang menyangkut ciri fisik, biologis, dan fungsi reproduksi. Hal ini bersifat mutlak, alami, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya, perempuan memiliki kemampuan hamil dan menyusui, sedangkan laki-laki memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Hal ini adalah ketentuan ilahi yang harus diterima dan dijalani. Sedangkan gender menurut pendapat sosiologi seperti Mansur Faki adalah sifat atau peran yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dibentuk oleh masyarakat atau budaya setempat. Sifatnya tidak bersifat alami, melainkan dikonstruksi oleh lingkungan, kebiasaan, maupun kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Gender bersifat relatif, bisa berubah dan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Contohnya, anggapan bahwa perempuan itu harus lebih lemah lembut, mengurus rumah tangga, tidak boleh berkarir, atau laki-laki harus tegas, berani, dan menjadi pemimpin. Anggapan seperti itulah yang disebut sebagai konsep gender. Jadi, kita dapat
perbedaan peran yang bukan berkaitan dengan fungsi biologis, maka itu adalah hasil budaya, bukan aturan agama. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif Islam, posisi laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki derajat yang sama dan setara. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, berbangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Adapun ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan dilihat dari jenis kelamin, melainkan dari tingkat ketakwaan dan amal solehnya. Tidak ada ketentuan bahwa laki-laki lebih mulia daripada perempuan atau sebaliknya. Perbedaan yang ada hanyalah bentuk keberagaman ciptaan Tuhan untuk saling melengkapi dan bekerja sama, bukan untuk saling mendominasi atau menindas. Lalu makna pendidikan Islam yaitu proses bimbingan dan pengembangan potensi manusia agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam guna mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Poin-poin yang paling mendasar dan penting di sini adalah bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh muslim tanpa terkecuali. Hal ini tertuang pada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dari dalil ini menjadi sangat jelas bahwa Islam memberikan hak yang sama rata bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada pembahasan, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada pemisahan hak. Pendidikan adalah hak asasi sekaligus kewajiban bagi semua umat Islam. Meski begitu, dasar aturannya sudah sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun dalam pelaksanaannya di dunia pendidikan masih banyak sekali permasalahan atau ketimpangan yang terjadi. Masalah-masalah ini muncul karena ajaran Islam yang membedakan, melainkan faktor pemahaman yang belum tepat, penafsiran yang baik, serta pengaruh budaya masyarakat yang mulai kental dengan pemahaman patriarki atau budaya yang mendahulukan laki-laki. Masalah pertama yang sangat mendasar adalah bias dalam penafsiran teks agama. Banyak kitab tafsir atau buku-buku pendidikan Islam terdahulu yang ditulis oleh ulama laki-laki dan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya pada masa itu, di mana budaya masyarakat memang lebih menonjolkan peran laki-laki. Akibatnya, penjelasan atau penafsiran yang tertulis pun cenderung memihak atau lebih mengutamakan sudut pandang laki-laki. Contohnya, penafsiran mengenai konsep kiwamah atau kepemimpinan. Konsep ini sering ditafsirkan secara berlebihan, diartikan sebagai keutamaan kekuasaan mutlak laki-laki atau perempuan dalam segala hal, termasuk dalam hal menentukan nasib pendidikan. Padahal jika dikaji secara mendalam dan kontekstual, konsep kepemimpinan tersebut lebih berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam lingkungan rumah tangga. Bukan berarti laki-laki berhak membatasi hak perempuan untuk menuntut ilmu atau berkarya. Penafsiran yang kaku dan tidak kontekstual inilah yang kemudian menjadi sumber ketidakadilan. Masalah kedua adalah adanya stereotip perempuan, peran gender yang masih kuat tertanam dalam materi maupun budaya pendidikan.
Masih banyak anggapan di masyarakat maupun di lingkungan sekolah bahwa perempuan memiliki peran utama di sektor domestik atau rumah tangga, sedangkan laki-laki di sektor publik. Hal ini terlihat jelas dalam bahan ajar, buku teks, maupun materi pelajaran pendidikan Islam. Dalam buku paket, gambaran atau representasi tokoh laki-laki sering ditampilkan sebagai pemimpin, ulama, pejuang, ilmuwan, atau tokoh besar. Sementara itu, tokoh perempuan seringkali hanya ditampilkan dalam peran pendukung, mengurus rumah, atau di latar belakang saja. Padahal sejarah Islam mencatat banyak sekali tokoh perempuan hebat dan berilmu seperti Siti Khadijah, Aisyah binti Abu Bakar, Asma, dan lain-lain yang memiliki peran-peran sangat besar dalam menyebarkan ilmu agama. Namun, nama dan kisah mereka jarang diangkat secara mendalam dalam kurikulum. Hal ini menjadi tidak sadar menanamkan pola pikir pada siswa bahwa peran perempuan itu terbatas dan tidak perlu berilmu tinggi. Masalah ketiga yaitu berkaitan dengan kurikulum, akses dan marginalisasi pengetahuan. Masih ditemukan kurikulum atau metode pembelajaran yang tidak peka terhadap kesetaraan gender. Isi materi seringkali mengandung bahasa yang bersifat maskulin atau menganggap laki-laki sebagai standar utama. Selain itu, masalah akses pendidikan juga masih terjadi di banyak daerah atau keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu. Jika harus memilih, atau anak laki-laki lah yang biasanya diprioritaskan untuk disekolahkan lebih tinggi, sedangkan anak perempuan suruh membantu pekerjaan rumah atau nikah muda. Hal ini juga dulunya terasa di lingkungan pesantren, di mana santri putri mendapatkan porsi materi kitab yang lebih sedikit atau lebih sederhana dibandingkan santri putra. Padahal keduanya memiliki hak yang sama untuk mendalami ilmu agama. Semua hal ini menyebabkan perempuan terpinggirkan dari akses pengetahuan yang sangat luas. Padahal agama mewajibkan hal itu bagi semua orang. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas diperlukan pemahaman yang benar mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan Islam. Hal ini harus diluruskan terdahulu adalah bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan secara mutlak di segala hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kodrat biologis. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan bahwa dalam hak, kewajiban, peluang, dan perlakuan yang adil. Artinya, setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya, tanpa dibatasi hanya karena jenis kelaminnya. Banyak pemikir Islam kontemporer seperti Muhammad Quraish Shihab, Aminah Wadud, dan tokoh lainnya sepakat bahwa Islam sejatinya membawa pesan keadilan. Ketidakadilan yang terjadi selama ini lebih disebabkan oleh faktor budaya dan keterbatasan pemahaman manusia dalam penafsiran teks suci, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Islam datang justru untuk mengangkat derajat perempuan dari kebodohan dan penindasan yang terjadi sebelum kedatangan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan ini. Penerapan pendidikan Islam yang berkeadilan gender dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama,
perbaikan kurikulum dan bahan ajar. Materi pendidikan harus disusun secara adil, menggunakan bahasa yang netral, dan memuat keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Peran perempuan yang hebat dalam sejarah Islam harus banyak ditampilkan sebagai teladan, agar siswa perempuan memiliki gambaran bahwa perempuan pun bisa berilmu dan berkontribusi besar. Yang kedua, perubahan metode dan lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun pesantren. Kesempatan belajar, fasilitas, materi pelajaran maupun peluang kepemimpinan harus dibuka seluas-luasnya bagi siswa laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada pemisah materi yang mempersempit wawasan salah satu pihak. Pendidikan harus membuka wawasan, bukan membatasi potensi. Ketiga, transformasi cara pandang masyarakat dan pendidik. Pemahaman bahwa pendidik anak perempuan tidak sama dengan bahwa lebih krusial. Pemahaman bahwa pendidikan anak perempuan itu sama pentingnya, bahwa lebih krusial dibandingkan mendidik anak laki-laki, harus ditanamkan kembali. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika seseorang perempuan berpendidikan, berilmu, dan berakhlak, maka ia akan melahirkan dan mendidik generasi penerus yang berkualitas. Pendidikan yang berkeadilan gender pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang damai, maju, dan beradab, sesuai tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh manusia. Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, antara jenis kelamin dan gender terdapat perbedaan mendasar. Jenis kelamin adalah kodrat dari Tuhan, sedangkan gender adalah konstruksi sosial budaya yang bisa berubah. Pembedaan peran yang bersifat diskriminatif sering kali dikira sebagai ketentuan agama, padahal itu hanyalah kebiasaan masyarakat. Kedua, pandangan Islam terdapat posisi laki-laki dan perempuan antara setara dan seimbang. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, dibedakan hanya berdasarkan ketakwaan. Kewajiban menuntut ilmu berlaku mutlak bagi keduanya tanpa ada perbedaan hak sedikit pun. Ketiga, problematika gender dalam pendidikan Islam yang masih terjadi hingga saat ini, seperti bias, penafsiran stereotip, ketimpangan kurikulum, hingga keterbatasan akses, utama disebabkan oleh pengaruh budaya dan pemahaman yang belum kontekstual. Masalah ini bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari cara manusia memahami dan memerankan ajaran tersebut. Keempat, pendidikan Islam yang berkeadilan gender adalah pendidikan yang memberikan hak, kesempatan, dan perilaku yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi diwujudkan melalui perbaikan kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, serta perubahan pola pikir masyarakat. Tujuannya adalah membentuk manusia yang utuh, berilmu, dan berakhlak mulia, sehingga mampu menjalankan peran masing-masing sehingga maksimal dengan kebaikan bersama. Sekian pembahasan mengenai gender dan pendidikan Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.